hormati, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Agus Suyanto dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus. Pada kesempatan ini, sebelum kita memasuki materi sesi yang pertama, namun sebelumnya kami mohon kepada Bapak Dr. Agus Suyanto untuk menyampaikan sambutan dan pengarahan dalam acara workshop Santripreneur tahun 2022 di Pesantren Modern Nahdlatul Ulama Talang Padang pada hari ini tanggal 26 Desember 2022. Kepada yang terhormati Bapak Dr. Agus Suyanto dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Wadir Samas, Ketua MUI Kabupaten Tanggamus, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Modern. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber yang tentu telah hadir di kesempatan ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Dajjal Siti Masyoroyah Sanas, Ketua Yayasan Ponpes Modern NU Talang Padang. Yang saya hormati Bapak Harisudin Sanas, Pengurus Yayasan Pesantren Modern NU Talang Padang. Bapak Ibu dan para santri yang tentu saya banggakan. Pertama-tama izinkan saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pada hari ini kita dapat berjumpa pada satu kesempatan yang luar biasa, yaitu kegiatan pelatihan kewirausahaan Santripreneur 2002 yang digelar di Pondok Pesantren ini. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang tentu akan diusahakannya di yaumil qiyamah. Bapak Ibu dan rekan-rekan santri yang saya banggakan, pertama-tama tentu saya memohon maaf kepada Bapak Ibu karena saya telah hadir dalam kesempatan ini, karena pada saat yang bersamaan saya harus mengikuti briefing dengan pimpinan, karena memang minggu-minggu ini adalah akhir atau penghujung tahun 2022. Jadi demikian banyak arahan pimpinan yang diberikan kepada kami tentu terkait persiapan perayaan Natal, Tahun Baru dan seterusnya, yang tentu ini kita jaga supaya kondisinya tetap kondusif, aman dan damai. Hal-hal yang disampaikan pada kesempatan ini terutama, pertama saya menyambut baik dari apa yang digelar di Pondok Pesantren Modern ini, yaitu pelatihan kewirausahaan. Seperti kita ketahui, Pondok Pesantren merupakan wadah bagi pengembangan para santri untuk menimba ilmu-ilmu agama. Tetapi seiring dengan kondisi keadaan saat ini yang demikian pesat kemajuan teknologi dan informasi, pemerintah melalui program Santripreneur ini mengisyaratkan untuk muatan-muatan di dalam pondok pesantren dilebarkan. Bagaimana anak-anak kita tidak mumpuni saja di bidang keagamaan, tapi santri-santri kita ke depan juga mampu menguasai bidang kewirausahaan. Dan ini menjadi sangat penting karena santri pada saatnya juga akan kembali ke masyarakat. Nah, ketika ini dibekali dengan ilmu-ilmu ekonomi, maka ia akan tampil menjadi insan yang unggul, yang mandiri, yang mampu berusaha tanpa merepotkan orang lain. Dan lebih dari itu mampu juga lewat ikhtiar-ikhtiarnya menjadi pribadi yang
menciptakan lapangan kerja yang tidak saja mengurangi pengangguran tapi juga mensejahterakan lingkungannya. Dan hari ini adik-adik santri akan mengikuti berbagai materi sampai hari besok sesuai jadwal. Saya lihat demikian baiknya para narasumber yang akan hadir, baik dari kementerian maupun juga dinas instansi, termasuk para pakar di bidang wirausaha. Pesan saya tentu sederhana, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, karena ini akan menjadi wadah bagi kalian semua untuk menambah ilmu dan wawasan, terutama di dalam bidang kewirausahaan. Dan yakinlah bahwa ini nanti juga akan sangat bermanfaat bagi kalian dalam menapaki hidup selepas dari santri ini. Yang tidak kalah pentingnya juga, lembaga ini harus menjadi wadah bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Ya, di dalam pondok ini juga nanti bisa dibentuk giat-giat ekonomi yang kemudian melibatkan para santri. Ya, hari ini kadang kita bermasalah dengan sampah di sekitar kita, tetapi kalau sampah itu bisa dikelola dengan baik, ya seperti kalian lihat di berbagai media, itu juga akan bernilai ekonomi dan bisa menghasilkan lingkungan kita menjadi bersih, tapi kita juga bisa menerima manfaat ekonomi dari perputaran itu. Dan saat ini semua kita merasakan bagaimana dampak COVID-19, Pak Ustadz, ya, yang hari ini barangkali walaupun trennya sudah menurun, tapi kita tetap waspada. Tapi di balik itu tentu ada hikmah yang luar biasa. Di kampung-kampung saya melihat ibu-ibu rumah tangga yang dulunya hanya sekedar mendampingi suami di rumah, hari ini sudah menjadi pelaku ekonomi yang handal. Lewat motor bebek yang kecil itu saya melihat, saya tinggal di Sumatera, Pak Ustaz, itu ibu-ibu bisa berjualan kuliner instan yang tentu sangat membantu warga sekitar. Jadi bagi mereka yang repot mungkin tidak sempat masak, cukup telepon lalu diantar itu makanan, itu kue dan lain-lain. Nah, ini luar biasa. Nah, kalian yang masih sangat muda-muda, ya, dengan usia yang relatif muda tentu, kita berharap lebih dari itu. Ibu-ibu di kampung saja bisa berjualan online. Kondisi hari ini kemajuan teknologi demikian luar biasa. Teknologi pada satu sisi memberikan kemanfaatan untuk kita, karena itu membantu kerja kita di kantor, di rumah dan lain. Tapi pada sisi yang lain, ketika kita tidak bijak memanfaatkan itu, maka teknologi yang super cepat itu juga bisa menjadi malapetaka kita. Ya, karena penggunaan teknologi yang tidak memenuhi unsur kaidah ini juga bisa dijerat oleh aspek hukum. Ya, di TV banyak orang terjerat karena buat meme, buat tweet dan lain-lain, chat yang melabrak norma kepatutan. Karena itu saya berharap selaku generasi muda, kalian semua dapat bijaksana menggunakan media komunikasi itu. Nah, sehingga media ini akan on the track pada tujuan awal, yaitu memperlancar, mempermudah kehidupan kita. Pada sisi yang lain, di kampung-kampung juga gempuran terhadap dekadasi moral, budaya pop, kemudian juga ancaman narkoba. Ini kita melihat juga demikian masif. Ya. Nah, saya menggarisbawahi ketika anak-anak on the track dalam pendidikan di pesantren, saya meyakini kita tidak akan tercemar pada godaan-godaan yang demikian itu. Nah, saya berharap segenap pondok modern NU Talang Padang ini menjadi garda terdepan dalam mengayomi anak-anak didik kita, sehingga tidak saja tergerus pada kemajuan zaman yang pada sisi negatif merugikan kita, tetapi ini akan tampil menjadi generasi yang unggul, yang maju dan kreatif.
Bapak Ibu dan hadirin sekalian, adik-adik santri yang saya banggakan, kegiatan ini merupakan momen yang tepat dan sangat berharga bagi para peserta, yaitu adik-adik santri, untuk mendapatkan ilmu dan wawasan berwirausaha dari para narasumber yang hadir pada kesempatan pengangguran. Perekonomian suatu daerah akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan telah menjadi pilar utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu faktor yang memegang peran penting dan strategis itu adalah pengembangan jiwa kewirausahaan atau yang hari ini kita kenal sebagai entrepreneurship. Pengalaman menunjukkan bahwa kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah memiliki ketangguhan terhadap guncangan perekonomian global, khususnya perekonomian di pasca pandemi COVID-19. Di samping itu, usaha mikro, kecil dan menengah juga memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang cukup besar, membuka peluang berusaha dan mampu menunjukkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan UMKM yang kuat, maka struktur ekonomi akan menjadi pokok yang berperan besar dalam peningkatan perekonomian kita yang berbasis kemampuan diri sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati serta rekan-rekan santri yang saya banggakan, peran nyata dalam membuat perubahan dan menciptakan ruang masa depan. Peran pemuda sangat sentral dalam pembangunan nasional, apalagi menjelang puncak bonus demografi tahun 2030, di mana pemuda yang jumlahnya saat itu diperkirakan mencapai 64,19 juta jiwa bisa sangat menentukan keberlanjutan pembangunan ekonomi bangsa. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membangkitkan semangat kewirausahaan pemuda untuk melahirkan wirausaha muda yang mampu membuka depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk dan ridhonya dalam setiap langkah yang kita lakukan. Dan izinkan mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan dua bait pantun. Ya, mohon kesetiaannya. Teluk Kiluan ada di Teluk Bayang, lokasi yang indah untuk berliburan. Pelatihan kewirausahaan kita laksanakan agar santri bertambah ilmu dan wawasan. Satu lagi ya, Jakarta adalah ibu kota negara, kota pahlawan namanya Surabaya. Jika pemuda Tanggamus banyak yang jadi pengusaha, maka insya Allah ekonomi maju, Tanggamus jaya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf pada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada yang kami hormati